Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu. Harus sehat ya. Karena ini musim-musimnya lagi ndak bagus, jadi kalian harus jaga kesehatan. Ini banyak yang belum masuk ya? Iya, masih banyak, Bu. Terkendala dengan jaringan, Bu. Oke, ya sudah. Sekarang coba tolong Pak Untung sebagai Mas Untung ya, sebagai ketua kelas, pimpin doa dulu. Baik, Bu. Oh ya. Mari teman-teman semuanya, sebelum masuki pelajaran materi pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Untung ya. Sebelum kita mulai juga kita sebentar kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah setelah mendengarkan dan mendapatkan contoh membaca Al-Quran, peserta didik nanti dapat membaca Quran Surah Al-Ma'idah. Maaf ini salah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Husan baru datang, Bu. Lanjut. Nah, sekarang kalian amati, ada dua gambar di sini. Yang pertama, gambar sedang salat berjamaah. Yang kedua, gambar ini apa dalam jalan di jalan ya, ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Coba kalian tuliskan dua gambar di sini di LKPD kalian. Ibu sudah share LKPD membahas tentang perilaku taat yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Pernahkah kalian terlambat datang ke sekolah? Mungkin di antara kalian ada yang menjawab pernah, ada juga yang menjawab tidak. Nah, di sini aturan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Taat memiliki arti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya dan sebagainya, tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah. Yang pertama adalah ati Allah oleh Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul oleh Rasul. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum oleh ulil amri. Nah, di sini ulil amri di sini diartikan sebagai pemimpin. Pentingnya taat pada aturan. Nah, di sini aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Pentingnya taat pada aturan yang pertama. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Dan yang ketiga, ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu pemerintah negara, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, yang terakhir adalah keluarga. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasulu
war-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Perilaku mulia tentang ketaatan. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melanggar yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Perilaku mulia tentang ketaatan. Yang pertama, mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Yang kedua, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin, yaitu setelah kalian melihat dengan seksama presentasi tersebut, silahkan ajukan pertanyaan tentang masalah yang belum kalian pahami. Silahkan kalian diskusikan makna isi Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang hubungan taat pada aturan dengan kondisi pada saat ini, pada masa pandemik COVID-19 ini. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan hal menghadapi pada masa sekarang. Seperti apa orang-orangnya, kenapa kok sekarang kok jadi tambah banyak lagi, kenapa ada pelanggaran-pelanggaran. Tadi Mas Asriyadi sudah membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, dari bacaan tadi yang Mas Asriyadi sudah membacanya, di sini pasti banyak sekali, ada berapa, bahkan banyak ya, ada bacaan tajwidnya. Silahkan. Pemerintah lagi ada terkait dengan pandemi COVID, ada PPKM kah itu Bu namanya, maka harus taat aturan. Gitu. Ya, sip. Ya, yang pertama satu, taat kepada pemerintah. Ya. Salah satunya tadi ngantri, memakai masker, tapi ada salah satu yang tidak memakai masker tadi Bu, di gambar Bu. Ya. Nah, kemudian taat kepada Allah itu menjalankan ibadah Bu, ibadah sholat. Hadis Nabi mengatakan as-sholatu ala waqtiha Bu, sholatlah tepat pada waktunya. Kurang lebih begitu Bu. Oke anak-anak, jadi sekarang sudah sampai pada evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian bisa langsung mengklik di chat yang Ibu share tadi. Itu sudah ada linknya, silahkan kalian ngeklik itu, langsung mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Atau kalau misalnya kalian kesulitan, kalian bisa langsung membuka pada Google Classroom kalian. Di bagian tugas sudah Ibu share di situ. Adalah apa? Sebagai seorang Muslim, kita wajib mentaati perintah Allah yang pertama. Yang kedua, perintah Rasul. Yang ketiga, baru perintah ulil amri. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, karena ini sebentar lagi kita pulangan, jadi Ibu cukupkan sekian dulu. Jangan lupa minggu depan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk penutupnya, coba Mas Sabirin dipimpin doanya ya. Oke Bu, ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita